Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan untuk membuat video presentasi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa jahiliyah, dari alam jahiliyah, dari dunia jahiliyah menuju ke dunia yang penuh dengan keterangan dan kebenaran ini. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Taufikur Rahman yang selalu membimbing kami dari kesalahan yang hakiki menuju kebenaran yang hakiki. Yang saya hormati dan saya sayangi seluruh teman-teman sahabat-sahabat sekelas yang berkenan untuk menyaksikan video presentasi yang akan kami buat ini. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang telah diberikan, yaitu materi tentang fungsi, hakikat, dan pentingnya perencanaan yang akan dipresentasikan oleh 3 orang. Presentator pertama yaitu sahabat Safitri, presentator kedua yaitu sahabat Arifandi, dan presentator terakhir yaitu saya sendiri selaku moderator. Mungkin kita langsung saja terhadap pemateri ataupun presentator yang pertama yaitu sahabat Safitri. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan fungsi perencanaan. Berbicara tentang manajemen, sebuah perencanaan itu hal yang sangat penting atau urgent untuk sebuah perusahaan atau organisasi untuk bagaimana mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebelum kita memasuki fungsi, hakikat, dan pentingnya perencanaan, akan lebih baik kita tahu definisi perencanaan itu sendiri. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya, membuat strategi untuk mencapai tujuan organisasi, serta suatu aktivitas integratif yang mencoba untuk memaksimumkan efektivitas secara total dari organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Jadi, perencanaan adalah proses dasar atau strategi, cara untuk bagaimana suatu organisasi itu mencapai sebuah tujuan. Di sini ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Yang pertama, untuk mencapai profit dan benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi perencanaan itu juga sebagai pengurangan kemungkinan kesalahan. Jadi sebagai pengendali tujuan dari organisasi. Yang kedua, untuk mencapai positive benefits dalam membantu meningkatkan sukses pencapaian suatu tujuan. Jadi perencanaan juga menjadi sebuah kesuksesan untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan organisasi tidak ada perencanaan, mau dibuat apa organisasi, mau seperti apa organisasi, itu ada di sebuah perencanaan. Yang terakhir, fungsi perencanaan. Perencanaan salah satu fungsi manajemen yang memegang peran penting, yang sangat penting bahkan, dan
untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi yang lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian hanyalah melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan dalam fungsi perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan atau fungsi perencanaan adalah sebagai pengendali untuk bagaimana suatu organisasi atau suatu perusahaan berjalan ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas presentator yang pertama. Terima kasih atas presentator yang pertama yang telah menyampaikan materinya dengan cukup efisien. Dan kami lanjutkan kepada presentator yang kedua, yaitu Mas Sahabat Arifandi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan untuk saya, dan terima kasih kepada Pak dosen juga teman-teman sekalian. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama tadi, yakni Sahabat Savitri. Saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pentingnya perencanaan. Nah, kalau mengingat tentang hakikat, ini merupakan bisa dikatakan sebagai salah satu definisi dari cabang filsafat, yaitu ontologi, di mana ontologi itu diartikan sebagai ilmu tentang hakikat, dan hakikat itu adalah sesuatu yang real atau nyata seperti itu. Dan pentingnya perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya adalah memilih saat terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki. Nah, maksudnya di sini perencanaan adalah pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang kita kehendaki. Kondisi masa depan yang saya maksudkan seperti ini. Misalkan seorang mahasiswa masuk ke kampus. Nah, masa depannya dia di kampus itu seperti apa? Misalkan pertama dia memilih untuk masuk organisasi ini. Misalkan masuk di organisasi A. Nah, itu merupakan pilihan, dan bagaimana dia berproses di dalamnya seperti itu. Beserta langkah yang kita perlukan untuk mewujudkan kondisi-kondisi tersebut. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya misalkan masuk ke organisasi, nah langkah apa yang kita akan tempuh di saat kita masuk ke dalam organisasi tersebut? Misalkan langkahnya dia memperbanyak baca, dia memperbanyak ngopi sambil diskusi, maksudnya seperti itu. Selanjutnya, pentingnya perencanaan. Untuk mengkoordinasikan usaha-usaha agar tujuan dan kepentingan tidak keluar dari tujuan organisasi, maka diperlukan koordinasi. Nah, kalau mengingat kata koordinasi ini bisa dikatakan sebagai bagaimana kita menyampaikan sesuatu, misalkan pada atasan kita seperti itu. Nah, di sini agar tujuan dan kepentingan tidak keluar dari tujuan organisasi, maka diperlukan koordinasi. Nah, agar tujuan, misalkan dari sebuah organisasi, agar tujuannya tidak keluar, misalkan, maka menurut saya itu seperti ini, harus selalu ada koordinasi dari pihak-pihak bawah terhadap pimpinan, misalkan terhadap para orang cabang, para orang pusat. Itu merupakan sebuah koordinasi.
Tanpa koordinasi maka tujuan itu akan keluar dari yang organisasi tersebut harapkan, seperti itu. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan potensial yang akan terjadi akan dapat diantisipasi secepat mungkin. Untuk pendorong dan mengembangkan para manajer untuk melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan dan menyusun tanggapan yang tepat. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada materi ataupun presentator yang kedua yang telah menyampaikan materinya, yang telah menyampaikan materi yang kita diskusikan kali ini dengan sigap tanggap dan cukup efisien. Yang terakhir kita akan lanjutkan terhadap pemateri yang ketiga, yaitu saya pribadi selaku moderator juga akan menyampaikan tentang beberapa pentingnya perencanaan dan manfaat perencanaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku presentator terakhir ataupun presentator ketiga akan menjelaskan tentang beberapa penting perencanaan dan manfaat perencanaan. Beberapa penting perencanaan yaitu dibagi menjadi 3. Kenapa perencanaan itu bisa penting? Yang pertama, lahir sebagai hasil pemikiran yang bersumber pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi perencanaan itu penting karena diperoleh oleh suatu pemikiran, yang pemikiran tersebut dibarengi oleh suatu penelitian. Jadi perencanaan itu akan menimbulkan suatu pencapaian yang sangat real, yang sangat nyata, yang sangat jelas. Yang kedua, manusia tidak boleh menyerah pada masa depan yang tidak menentu, melainkan menciptakan masa depan, yaitu perencanaan di sini. Perencanaan di sini bersifat penting untuk bagaimana melanjutkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Satu contoh, katanya suatu perencanaan ini kita tidak boleh berpikir negatif akan masa depan, seperti itu. Kita tidak boleh berpikir bahwasanya kita akan kesulitan di masa depan. Itu kalau kita sudah merencanakan dari awal, maka suatu perencanaan yang kita konstruk dari awal itu akan menimbulkan hasil yang cukup signifikan, seperti itu. Sebagai acuan untuk mempermudah usaha yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan yang bersangkutan. Jadi di sini adalah kata lainnya, kita harus mengkonstruk, kita harus memanage untuk bagaimana usaha kita, untuk bagaimana usaha ataupun tujuan yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang ataupun di masa dekat-dekat ini sesuai dengan hasil perencanaan kita, seperti itu. Kembali ataupun lanjut lagi terhadap materi yang kedua ataupun materi yang terakhir, yaitu manfaat perencanaan. Lanjut lagi terhadap penjelasan yang terakhir, yaitu manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan di sini dibagi menjadi 5.
Yang pertama, membantu memanage untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Manfaat perencanaan ini di sini, hidup tidak stagnan. Hidup itu dinamis, selalu bergonta-ganti masa, selalu bergonta-ganti sifat. Sama halnya seperti pemikiran kita saat ini, yang kadang bodoh dan kadang terlalu bodoh, yang kadang terlalu pintar, yang kadang sok-sokan pintar. Jadi tidak selalu hidup itu stagnan ataupun sama dengan yang kita hasilkan dari awal, seperti itu. Jadi perencanaan di sini, kalau kita sudah merencanakan sesuatu, itu dampaknya terhadap perubahan lingkungan yang akan terus mengelilingi kita, seperti itu. Kalau kita sudah merencanakan, maka kita akan bisa menerima, akan menyesuaikan diri di mana perubahan itu berubah, di mana masa itu berubah sesuai dengan masa-masa yang sudah kita dapati, seperti 4.0, seperti yang akan muncul lagi 5.0, kan seperti itu. Itu adalah perubahan. Jadi kita akan bisa melalui perencanaan untuk menyesuaikan perubahan tersebut, seperti itu. Yang kedua, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Di sini kita mengacu terhadap perusahaan. Kita mengacu terhadap suatu usaha ataupun perusahaan. Seperti itu. Jadi perencanaan ini mengacu terhadap untuk bagaimana manajer di salah satu perusahaan ataupun ketua-ketua di salah satu perusahaan itu paham, kan seperti itu. Itu paham akan usaha yang dibentuk dan hasil yang akan kita dapati dari kerja keras kita, kan seperti itu. Yang ketiga, di sini memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Salah satu contoh perencanaan itu memudahkan kita untuk berkomunikasi lah. Intinya di sana untuk bagaimana membentuk suatu koordinasi ataupun membagikan suatu bentuk perencanaan yang cukup membuatkan hasil yang wow gitu, yang cukup bagus, kan seperti itu. Jadi perencanaan di situ akan memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi dari salah satu organisasi ke organisasi yang lain, seperti itu. Kira-kira seperti itu. 4. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami. Seperti itu. Perencanaan itu akan membuat suatu tujuan itu lebih terperinci, lebih khusus, lebih paham, lebih jelas untuk kita pahami, seperti itu. Karena perencanaan, yaitu sebutkan dari awal bahwasanya perencanaan itu, kembali lagi ke awal, perencanaan itu adalah suatu bentuk untuk bagaimana bisa membuat pemikiran-pemikiran sesuai dengan penelitian kita yang akan menghasilkan dari tujuan yang kita bentuk itu suatu nilai yang bagus, suatu hasil yang bagus, anggap seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, lanjut lagi yang kelima. Bukian atau ya? Apa yang lanjut terhadap bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kelima, menghemat waktu, usaha, dan dana. Ya kalau sudah kita rencanakan, maka
cukup mengefisiensi waktu kan seperti itu, cukup tidak memberatkan usaha kan seperti itu, tidak mengeluarkan modal yang cukup banyak, sama halnya seperti apa yang dikatakan oleh satu tokoh filsafat yaitu Demokritos. Dia mengatakan seperti ini, kalau kita sudah memikirkan lalu merencanakan sesuatu kan seperti itu, kalau kita sudah memikirkan dan merencanakan sesuatu, maka perencanaan yang dilahirkan dari suatu pemikiran itu akan membuatkan hasil yang bagus, yang nyata, yang sesuai dengan era-era yang dia hidupi kan seperti itu, yang ada pada masa dia. Ya, jadi kira-kira seperti itu saja. Tidak usah panjang lebar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada diri saya sendiri sebagai moderator. Alhamdulillah, materi yang diberikan oleh dosen pengampu sudah kita presentasikan, ya mungkin dengan banyak kekurangan dan seperti itu. Melalui itulah kami memohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, dan kami memohon bimbingan lanjut lagi terhadap dosen pengampu untuk bagaimana bisa membenarkan ataupun meluruskan kekurangan-kekurangan yang kita perbuat ataupun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jadi saya di sini membuat kesimpulan bahwasanya perencanaan itu adalah suatu bentuk untuk bagaimana kita gampang di seluruh di seluruh bidang, di seluruh usaha, organisasi, untuk membuat koordinasi, untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Itulah kesimpulan yang saya buat. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan, maka bimbinglah kami dari kekurangan ataupun kesalahan yang telah kami buat. Di sesi tanya jawab di kolom komentar nantinya saya selaku moderator atas persepakatan teman-teman membuat satu termin, yaitu ada 3 penanya yang tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau ditulis ataupun diketik tidak boleh lebih dari 500 huruf. Seperti itu. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada dosen pengampu nantinya yang akan membimbing kami. Terima kasih.